Shalom, umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di ibadah online GPI Manado di hari Minggu ini. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap berkat nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Dan di saat ini kita bersama-sama akan memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu saya mengundang Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk mengambil saat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur di saat ini kami boleh mengikuti ibadah online di GPI Manado. Ya Tuhan, biarlah kami yang mengikuti ibadah ini boleh terus memperoleh berkat Tuhan dan juga anugerah kebenaran dari firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Dan biarlah ya Tuhan, melalui puji-pujian ini juga kami terus menghayati dan bersukacita oleh karena rahmat Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita akan menyanyi pujian pertama kita, yaitu lagu Selamat di Tangan Yesus. Dalam
lagu Bila Topan Keras Melanda Hidup. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau berat, salib yang kau pikul menekan berat? Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau dan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, saya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terbeli. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan datang pada perenungan firman Tuhan di saat ini, dan lagu pengantar firman Tuhan di ibadah saat ini kita akan menyanyikan lagu Ku Suka Menuturkan Cerita Mulia. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, pengawal hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya.
Shalom Tuhan yang terkasih. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa untuk kita bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Saat ini kami telah menaikkan setiap puji-pujian kami. Sebentar kami akan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu memberi kami hikmat untuk kami boleh fokus untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah juga Tuhan berkati abdi-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan memakai setiap lidah bibir abdi-Mu ini untuk boleh menyatakan firman Tuhan pada saat ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk membuka kitab suci kita di Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakan bagi kita semua. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa pula pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Tema untuk firman Tuhan kita pada hari ini yaitu percaya dan tinggal di dalam Yesus. Umat Tuhan yang terkasih, mungkin kita semua sudah sering kali membaca firman Tuhan ini. Mungkin perumpamaan tentang pokok anggur ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Kita sudah sering merenungkan, kita sudah sering membacakan firman Tuhan ini. Namun ada hal yang menarik untuk kita boleh merenungkan bersama-sama akan firman Tuhan pada hari ini, yaitu mengenai tentang pokok anggur. Apa yang menarik yaitu tentang ranting dan pokok anggur ini. Kalau kita lihat, yaitu ranting dan pokok anggur ini memiliki hubungan yang begitu erat, ya, tidak dapat dipisahkan antara ranting dengan pokok anggur ini. Ranting tidak boleh dipisahkan dengan pokok. Ranting kalau kita lihat yang ukurannya kecil, lemah, selalu butuh kekuatan dari pokok. Tujuan ranting ialah untuk menghasilkan buah, ya. Kalau ranting yang baik, ranting yang bersih, pasti dia akan menghasilkan buah. Namun kalau ranting yang sudah kering, yang mati, yang memiliki banyak bakteri, ranting itu tidak akan menghasilkan buah. Keberhasilan sebuah ranting dilihat dari apakah ada buah atau tidak di ranting itu. Ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Ranting bergantung sepenuhnya kepada pokok. Ia harus menyatu dengan pokok agar bertahan hidup dan menghasilkan buah. Pokok dan ranting adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tanaman, yang menggambarkan simbol dari suatu hubungan yang erat. Dalam perikop pokok anggur yang benar ini ada dua jenis yang bisa kita pelajari bersama-sama, yaitu jenis ranting yang berbuah
dan yang tidak berbuah. Ya. Ranting yang berbuah yang sudah kita tahu bahwa pasti tidak luput dari yang namanya proses, yaitu dia harus dibersihkan setiap hari. Ranting yang menghasilkan buah itu yang benar-benar ranting yang sangat baik ya. Berbeda dengan ranting yang tidak menghasilkan buah. Ranting tersebut akan dibuang dan dicampakkan ke dalam api, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sama halnya dengan hidup kita. Umat Tuhan yang terkasih, perumpamaan ini memberikan kepada kita suatu pelajaran bahwa ranting kita tidak dapat hidup di luar pokoknya, yaitu Tuhan. Kita tidak dapat berbuat apa-apa di luar Tuhan. Jika kita ingin bertumbuh, kita ingin berbuah, hidup kita harus erat, harus tinggal di dalam Tuhan. Nah, umat Tuhan yang terkasih, bagaimana kita dapat menghasilkan buah yang baik, buah yang banyak dalam hidup kita? Pasti tentunya kita ingin dalam hidup kita ini bisa menjadi dampak. Hidup kita ini dapat memberikan yang terbaik. Hidup kita ini bisa menghasilkan buah. Ya. Yang pertama, ranting harus siap dibersihkan. Kita bisa lihat di ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Maaf, di ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Umat Tuhan yang terkasih, ranting yang seperti apa yang harus dibersihkan? Ya, sama halnya dengan hidup kita. Apa yang perlu dibersihkan dalam hidup kita? Dengan apa harus dibersihkan? Yaitu dengan firman Tuhan. Ya, kita tidak dapat hidup erat dengan Tuhan jika hidup kita masih kotor dan hidup di dalam dosa. Satu-satunya cara ialah dibersihkan untuk layak tinggal di dalam Tuhan. Pertanyaannya ialah, maukah kita meninggalkan dosa kita, meninggalkan zona nyaman kita yang terus membuat kita untuk terus tinggal dalam dosa-dosa yang membuat kita nyaman dengan hal-hal duniawi? Maukah kita tinggalkan semua itu? Karena memang tidak mudah. Namun di sini hidup kita harus dibersihkan oleh firman Tuhan agar kita bisa hidup dan erat tinggal di dalam Tuhan. Kita tidak akan bisa tinggal di dalam Tuhan, kita tidak akan bisa erat dengan Tuhan kalau kita tidak mau meninggalkan dosa kita. Kalau kita tidak mau meninggalkan kehidupan lama kita. Kita mau menjalani hidup baru kita bersama Tuhan, namun kita harus meninggalkan hidup lama kita. Nah, sehingga kita dapat menghasilkan buah yang begitu baik. Nah, umat Tuhan yang terkasih, ini menjadi satu perenungan bagi kita. Mari bersama-sama kita tinggalkan hidup lama kita. Kita yang dulunya mungkin masih sering melakukan dosa, kita yang masih sering berbohong, kita yang masih sering munafik. Mari kita belajar untuk kita tinggalkan semuanya, agar hidup kita boleh tetap tinggal di dalam Tuhan. Kita boleh memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Terus hidup kita dibersihkan oleh firman Tuhan. Seperti ranting tidak akan dapat berbuah kalau ia tidak dibersihkan, kalau ia tidak melalui proses yang begitu luar biasa. Kiranya juga hidup kita boleh mengalami proses-proses tersebut. Tuhan memberikan proses dalam kehidupan kita bukan karena Tuhan jahat dengan kita, bukan karena Tuhan ingin mencobai kita. Namun di setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, semuanya agar kita boleh menjadi kuat, agar kita boleh terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, umat Tuhan yang terkasih, mari kita belajar. Setiap proses yang datang dalam kehidupan kita, jangan pernah protes, karena kita percaya bahwa setiap proses yang terjadi dalam kehidupan kita, jika kita benar-benar mau menjalani dengan kesungguhan hati kita akan melihat hasilnya. Kita akan melihat buahnya yang terjadi dalam kehidupan kita. Poin yang kedua, bagaimana kita dapat menghasilkan buah dalam hidup kita?
tinggal di dalam Tuhan. Ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Umat Tuhan yang terkasih, poin yang kedua mengatakan bahwa ranting tidak akan dapat menghasilkan buah dari dirinya sendiri. Ya, sama dengan diri kita. Kita tidak akan bisa menghasilkan buah kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak ada apa-apanya di luar Tuhan. Jadi kita butuh Tuhan, kita butuh sandaran yaitu Tuhan dalam kehidupan kita. Seringkali kita melakukan apapun karena keinginan kita, karena kehendak kita. Namun kita belajar bahwa kita punya Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan. Karena kita tidak dapat melakukan apapun, kita tidak dapat berjuang kalau tanpa Tuhan. Ya. Saya percaya bahwa mungkin saat-saat ini kita mengalami banyak begitu masalah, kita mengalami banyak begitu pergumulan. Namun kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan yang akan berjuang, yang akan berjalan bersama kita untuk kita bisa berjuang bersama Tuhan, untuk kita bisa bangkit kembali, untuk kita bisa melewati setiap proses-proses itu. Kuncinya yaitu kita mau tinggal di dalam Tuhan. Poin yang ketiga yang dapat kita pelajari, bagaimana kita dapat menghasilkan buah dalam hidup kita, yaitu percaya akan firman Tuhan. Ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Umat Tuhan yang terkasih, tidak ada alasan untuk kita tidak percaya kepada firman Tuhan. Karena setiap firman Tuhan selalu benar dan besar kuasanya. Jika kita percaya akan firman Tuhan dan menghidupi setiap firman Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan menghasilkan buah-buah yang baik dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan saja, tapi menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya menjadi mendengar, kita tidak hanya merenungkan saja, tapi kita melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan jika kita tinggal dalam firman-Nya, apa saja yang kita minta maka akan diberikannya. Jika hari ini kita masih berjalan menurut kehendak kita, mari kita berubah untuk kita jalani menurut apa kata firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak akan pernah salah menuntut arah langkah hidup kita. Ya, kita percaya bahwa setiap kita melangkah dalam hidup kita, firman Tuhan yang akan terus menuntut kita. Firman Tuhan yang akan menerangi setiap langkah kehidupan kita. Maukah kita terus merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita? Maukah kita terus melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita untuk kita boleh menjadi berkat dan menghasilkan buah dalam kehidupan kita? Umat Tuhan yang terkasih, 3 poin yang di atas yang saya kemukakan, biarlah kita boleh belajar bersama-sama untuk kita dapat menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Hidup kita harus siap dibersihkan dari segala dosa dan keburukan. Kita tidak akan bisa tinggal bersama Tuhan kalau kita tidak mau dibersihkan dan masih ingin tinggal dalam kotoran atau dosa itu. Jangan takut dan jangan khawatir. Percayakan hidup kita akan Tuhan dan taat akan perkataan atau firman-Nya, maka kita akan melihat hidup kita dapat berbuah dan menjadi berkat bagi orang lain, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati kita, boleh menguatkan kita, dan kita boleh terus ingatkan firman Tuhan ini dalam diri kita untuk kita boleh bersama-sama menghasilkan buah yang dalam kehidupan kita untuk boleh menjadi berkat sehingga nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Mari kita berdoa untuk mensyukuri firman Tuhan dan kita akan berdoa syafaat.
Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini. Kami telah merenungkannya Tuhan, dan biarlah kami juga boleh melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menghasilkan buah yang begitu baik Tuhan. Kami boleh menjadi berkat ya Tuhan, sehingga nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang Tuhan sampaikan bagi kami, yang telah menguatkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh terus percaya akan Tuhan, terus percaya akan firman Tuhan, dan tinggal di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saat pada hari ini kami bersatu hati, kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kami kekuatan Tuhan. Tuhan terus menjaga kami, Tuhan terus memelihara kehidupan kami ketika kami dalam pergumulan, ketika kami dalam masalah. Kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kami, untuk kami boleh melangkah ya Tuhan. Kami tahu bahwa kami tidak melangkah sendiri, kami tidak berjalan sendiri. Kami tahu Tuhan selalu memegang tangan kami, Tuhan selalu menuntun setiap langkah kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, abdi berdoa buat umat-umat-Mu yang menonton untuk ibadah ini Tuhan. Biarlah Tuhan ketika mereka dalam masalah, Tuhan berikan kekuatan bagi mereka. Tuhan terus menuntun setiap langkah kehidupan mereka. Mereka yang mengalami kelemahan tubuh, sakit, biarlah bibir Tuhan yang menyembuhkan, memulihkan mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga bersatu hati, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami Tuhan. Kami terus bersatu hati untuk bangsa kami mendoakan bangsa kami Tuhan. Biarlah setiap pergumulan-pergumulan yang ada bagi bangsa kami ini, baik dari segi ekonomi, sosial, politik, dan juga pendidikan Tuhan, kami terus berdoa biarlah Tuhan Engkau juga memberkati setiap para pemimpin kami. Biarlah Tuhan memberikan hikmat bagi mereka dalam menjalankan tugas mereka. Kiranya roh takut akan Tuhan ada bagi mereka. Mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan jujur, dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap keamanan dan kedamaian bagi bangsa kami, bagi setiap tempat-tempat dan setiap kota-kota yang ada Tuhan. Kami berdoa buat setiap keamanan dan kedamaiannya. Kami juga berdoa buat setiap tim aparat keamanan yang terus bertugas, yang terus berjuang memberikan keamanan dan kedamaian bagi negara ini, bagi bangsa ini. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan hikmat bagi mereka dalam mereka bekerja ya Tuhan, dalam mereka menjalankan tugas mereka. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap tim medis yang terus berjuang Tuhan bersama-sama untuk memerangi virus COVID ini Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan, banyak jiwa yang sudah habis Tuhan karena virus COVID ini Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, banyak korban yang sudah terjadi Tuhan karena virus COVID ini. Bahkan juga dari virus COVID ini banyak yang menghambat dari segi perekonomian Tuhan, bahkan juga pendidikan Tuhan, bahkan juga dari setiap pekerjaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah virus ini boleh cepat selesai Tuhan, sehingga kami boleh melakukan segala aktivitas kami kembali Tuhan, melakukan aktivitas kami dengan normal kembali ya Tuhan. Tuhan, kami terus berdoa Tuhan, biarlah Tuhan juga memulihkan bangsa dan negara kami Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap gereja-gereja yang ada di seluruh dunia ini Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati Tuhan. Setiap gereja ini boleh berdiri, biarlah boleh menjadi berkat ya Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap abdi Tuhan, buat setiap para tim misionaris Tuhan, mereka yang terus memberikan, mewartakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan terus menyertai setiap langkah mereka, sehingga biarlah mereka boleh menjadi berkat ya Tuhan. Biarlah boleh banyak jiwa-jiwa yang datang dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini setiap doa, setiap kami yang kami naikkan Tuhan. Tuhan, kami percayakan semua ke dalam tangan Tuhan, setiap doa-doa kami, dan kami percaya bahwa Tuhan yang akan menjawab setiap doa kami sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, dan kami akan mengakhiri doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah online di hari Minggu ini di GPI Manado. Mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kita menerima berkat. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa di surga, anugerah dari Yesus Kristus, serta pertolongan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah rangkaian ibadah GPI Manado yang dilakukan secara online. Terima kasih atas atensi dari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, yang bersama-sama memuji Tuhan dalam puji-pujian. Kita akan berjumpa lagi dalam ibadah minggu depan dan juga ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya melalui ibadah ini dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita di saat ini. Tetap jaga kesehatan, memakai masker, jaga jarak, dan Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.